Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan membahas tentang kaidah-kaidah dalam ilmu bahasa Arab, yaitu kaidah nahwu dari kitab Qatrun Nada dengan syarah Ta'jilun Nada oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Sebelum kita lanjutkan di halaman 13 tentang perkataan Ibnu Hisham mengenai macam-macam isim ditinjau dari mabni ataukah i'rabnya dia, maka ada footnote nomor 1 yang kemarin belum kita baca. Pensyarah mengatakan di footnote nomor 1, lil ismi alamatun ukhra. Isim memiliki ciri-ciri yang lain. Minha diantaranya adalah maji'ul kalimati majruratan. Datangnya kata tersebut majruratan dalam keadaan majrur. Sawa'un bil harfi, baik dia majrurnya karena huruf, yaitu diantaranya adalah karena huruf jar, awil idhafati, atau majrurnya karena sebagai mudhaf ilaih, awit tabi'iyati, atau dia majrur karena sebagai tabi' pengikut bagi isim majrur yang lain. Nahwu contohnya adalah dalam kalimat dhahabtu li ziyarati alimin jalilin. Saya pergi untuk mengunjungi seorang yang berilmu yang mulia. Maka pada li ziyarati alimin jalilin, kata ziyarah di sini dia majrur karena didahului oleh huruf jar lam. Kemudian kata alimin dia majrur karena berkedudukan sebagai mudhaf ilaih dari kata ziyarah. Kemudian kata jalilin di sini dia majrur karena sebagai tabi, sebagai pengikut, lebih tepatnya sebagai naat dari kata alim. Kemudian ciri lain yang berikutnya adalah au munadatan, atau dia datang dalam kalimat berkedudukan sebagai munada. Contohnya dalam kalimat ya Khalidu tamahal fi sayrik, wahai Khalid jalannya pelan-pelan. Maka di sini kata Khalid ini merupakan isim, ciri-cirinya adalah karena dia berkedudukan sebagai munada, atau dengan bahasa yang lain karena didahului oleh huruf nida. Kemudian ciri yang lain yang ketiga, au mudhafatan, atau berposisi sebagai mudhaf. Maka patut kita pahami bahwasanya yang pasti isim itu adalah bagian mudhaf. Adapun mudhaf ilaih, maka pada asalnya dia adalah isim, namun ada juga mudhaf ilaih yang berupa jumlah. Adapun mudhaf maka dia pasti isim. Contohnya dalam kalimat kitabu thalibil ilmi jadidun. Kitab penuntut ilmu itu jadidun, baru. Maka kata kitab di sini dia berkedudukan sebagai mubtada sekaligus sebagai mudhaf. Kemudian talib di sini sebagai mudhaf ilaih dari kata kitab. Kemudian kata al-ilmi dia majrur karena mudhaf ilaih dari kata talib. Adapun kata jadidun marfu' sebagai khobar. Ciri yang lain dari sebuah isim adalah au majmu'atan, bisa dijamak. Contohnya adalah abwabur rizki katsiratun, pintu-pintu rizki itu banyak. Maka ciri-ciri isim adalah bisa dijadikan jamak. Au musaghharatan, ciri yang berikutnya adalah bisa ditazghir. Contohnya dalam kalimat Husainun asja'u min akhihi, Husain lebih berani daripada saudaranya. Maka Husain ini merupakan bentuk tazghir dari kata hasanun. Dan tujuan mentazghir sebuah isim itu macam-macam. Di antara tujuannya adalah untuk menunjukkan rasa kasih sayang. Contohnya adalah kata ibnun ditazhir menjadi bunayyun. Maka bunai
Ya, ini merupakan bentuk tasghir dari kata ibnun. Artinya adalah ananda. Kemudian contoh yang lain di antara tujuan tasghir itu adalah untuk menunjukkan kecilnya sebuah benda. Contohnya adalah kata nahrun, sungai, ditasghir menjadi nuhairun. Nuhair artinya adalah sungai kecil. Ada juga mentasghir isim tujuannya adalah untuk menghina. Contohnya adalah rujailun. Rujail ini merupakan bentuk tasghir dari kata rojul. Rujail itu artinya adalah seseorang yang diragukan kelaki-lakiannya. Maka ciri-ciri isim adalah bisa ditasghir. Wa innama ta'addadat alamatul ismi, adapun ciri-ciri isim itu ta'addadat, beragam, macam-macam, li ta'addudil asma, karena isim itu juga beragam. Fal alamatu qad tasluhu li ba'din minha wa la tasluhu li akhara. Boleh jadi sebuah ciri-ciri ini kama dzukira fi syarhi, sebagaimana yang telah disebutkan di syarah. Maka contohnya dhamir. Maka dhamir, ciri-ciri isim yang ada pada dhamir itu hanyalah satu, yaitu dia al-isnad ilaih. Kalau kita pakai penjelasan yang disampaikan oleh penulis di sini, bahwasanya ciri isim itu adalah al tanwin dan isnad ilai, maka dhamir ini tidak bisa di alif lam, tidak bisa di tanwin, tapi bisa kita statuskan sebagai isnad ilai, itu pokok pembicaraan dalam kalimat. Berbeda dengan isim selain dhamir, maka bisa ditambahkan alif lam, bisa ditanwin. Maka beragamnya ciri isim karena isim pun beragam. Kembali ke atas, kita lanjutkan syarah dari perkataan Ibnu Hisham. Ibnu Hisham mengatakan wa huwa darbani. Isim ada dua macam. Ya, darb di sini maksudnya adalah jenis atau macam, bukan memukul. Yang pertama adalah mu'rabun, isim mu'rab. Wa huwa, dia adalah ma yang yataghayyaru akhiruhu, berubah akhirnya, bisababil awamili, dengan sebab amil, ad-dakhilah yang masuk alaihi padanya, kazaidin. Contoh isim mu'rab adalah semisal kata zaidun. Kemudian jenis isim yang kedua adalah wa mabniun, isim mabni. Apa itu isim mabni? Wa huwa bi khilafihi, isim mabni adalah kebalikan dari isim mu'rab. Qala syarih hafizahullah ta'ala, lamma dzakara alamatil ismi, lamma, ketika. Lamma di sini adalah lamma yang artinya ketika, bukan lamma yang artinya belum. Karena ada lamma yang artinya ketika, ada lamma yang artinya belum. Ketika beliau sebutkan alamatil ismi, ciri-ciri isim, dibaca alamati, di sini dia mansub karena sebagai maf'ul bih, namun karena dia jamak muannats salim, mansubnya dengan akhiran kasrah. Alamatil ismi. Ketika beliau sebutkan ciri-ciri isim, dzakara aqsamahu min haitsul i'rabu, maka beliau sebutkan macam-macam isim ditinjau dari i'rabnya, dari perubahan akhirnya, berubah atau tidak. Fadzakara annahu darbani, kemudian beliau sebutkan bahwasanya isim itu ada dua macam. Al-awwalu, yang pertama, al-ismu al-mu'rabu, isim mu'rab. Wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamili ad-dakhilati alaih, yaitu isim yang berubah akhirnya dengan sebab amil yang masuk padanya. Contohnya adalah dalam kalimat qadima ad-dhaifu, tamu itu telah tiba. Ra'aitu ad-dhaifa, saya melihat tamu itu. Sallamtu 'ala ad-dhaifi, saya mengucapkan salam kepada tamu itu. Fa akhirul kalimati, maka akhir dari kata dalam contoh tadi, yaitu kata ad-dhaif, taghayyara, berubah. Bidhammati wal fathati wal kasrati, berubah dengan harokat, yaitu dhammah, fathah dan kasrah. Bisababi madakhala alaihi minal awamili,
dengan sebab amil yang masuk padanya. Dalam kalimat yang pertama, qadima ad-dhaifu, amilnya adalah kata qadima. Maka qadima ini merupakan fi'il, dan fi'il itu merupakan amil untuk adanya fa'il. Maka fi'il itu adalah amil faktor yang mengakibatkan harus munculnya si fa'il. Maka semua fi'il itu ada fa'ilnya. Semua fi'il itu ada pelakunya. Meskipun kalau dalam bahasa Arab ketika dia pakai kalimat majhul, kalimat pasif, maka fa'il dilesapkan dari kalimat, tapi pasti ada fa'ilnya, pelakunya. Maka kita katakan fi'il itu adalah merupakan amil untuk adanya fa'il. Dan di sini pada qadima ad-dhaifu marfu sebagai fa'il dari kata qadima. Kemudian untuk contoh kalimat yang kedua, ra'aitu ad-dhaifa, maka amilnya adalah kata ro'a. Ro'a artinya adalah melihat. Maka fi'il dia merupakan amil untuk fa'il, sekaligus dia merupakan amil untuk maf'ul bih ketika fi'ilnya adalah fi'il muta'addi. Apabila fi'ilnya adalah fi'il lazim, maka dia merupakan amil untuk fa'il saja. Tapi ketika fi'ilnya adalah fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan maf'ul bih, maka dia amil untuk adanya fa'il sekaligus amil untuk adanya maf'ul bih. Kemudian dalam contoh kalimat yang ketiga, salamtu ala dhaifi, maka amilnya di sini adalah ala, huruf jar ala al-jarrati. Ala al-jarratu, huruf ala yang statusnya adalah huruf jar. Maka amil sebagaimana yang kita ketahui dia merupakan faktor yang menyebabkan keadaan akhir kata itu berubah. Kita lihat footnote nomor 2 di bawah, ada catatan kaki dari penulis, dari pensyarah di sini. Al-amilu huwa, amil adalah ma yang aujaba mengharuskan. Kauna akhiril kalimati, keadaan akhir kata ala wajhin makhsusin minal i'rab, dalam bentuk tertentu dari bentuk-bentuk i'rab. Wa huwa lafdhiyun, dan amil itu ada dua. Yang pertama adalah amil lafdhi, amil yang bahasa bebasnya eksplisit. Contohnya adalah al-af'al, fi'il. Sebagaimana tadi kita sampaikan, fi'il itu merupakan amil untuk adanya fa'il. Apabila dia muta'addi, maka dia sekaligus amil untuk adanya maf'ul bih, penyebab untuk adanya fa'il dan maf'ul bih. Kemudian contoh amil lafzi yang lain adalah al-hurufi, huruf. Di antaranya adalah huruf jar, maka dia mengakibatkan majrurnya isim setelahnya. Kemudian amil jenis yang kedua adalah amil yang sifatnya maknawiyun, implisit. Secara maknawi, contohnya adalah kal ibtida fi raf'il mubtada. Al ibtida berada di depan kalimat fi raf'il mubtada yang merupakan alasan kenapa mubtada itu menjadi marfu'. Para ulama mengatakan bahwasanya kenapa mubtada itu marfu, maka alasannya adalah karena dia al-ibtida, terletak di awal kalimat. Maka di sini ada amil, namun amilnya adalah maknawi. Maka pada asalnya apabila kita jumpai sebuah isim tanpa ada amil lain kecuali amilnya adalah terletak di depan kalimat, maka pada asalnya isim itu adalah mubtada. Maka ada amil lafzi, ada amil maknawi. Kembali ke atas. Wa qauluhu, perkataan Ibnu Hisham, ma yataghayyaru akhiruhu, yang berubah keadaan akhirnya. Ini merupakan ihtirazun. Ihtiraz secara bahasa artinya adalah pencegah. Min taghayyuri awalihi aw wastihi, dari perubahan pada awal dan tengahnya. Maka apabila yang dibahas itu adalah perubahan pada awal ataupun tengah kata, falaisa i'raban, maka ini bukan pembahasan i'rab, tapi pembahasan shorof. Kakaulika, semisal perkataanmu, fi tazghiri falsin, semisal
Dalam kasus mentazhir kata fals menjadi fulaisun, maka yang berubah itu adalah awal dan tengahnya. Kemudian tasghir untuk kata dirham menjadi duraihimun, maka di sini yang berubah adalah awal dan tengahnya, bukan akhirnya. Maka ini adalah pembahasannya pada bidang ilmu sharaf, bukan i'rab. Atsani, adapun isim jenis yang kedua adalah al-ismu al-mabniyu, isim mabni. Wa asyara ilaihi biqaulihi, dan Ibnu Hisam isyaratkan dengan beliau katakan wa mabniyun wa huwa bi khilafi. Adapun isim mabni adalah kebalikan dari isim mu'rab. Maka Ibnu Hisam memilih kalimat yang ringkas, tidak berpanjang lebar. Apabila telah jelas pembahasan tentang mu'rab, adapun mabni ya kebalikannya. Karena ini adalah dua hal yang berkebalikan. Maksudnya adalah innal mabniya wa huwa ad-darbu tsani, sesungguhnya isim mabni yang merupakan jenis yang kedua, didul mu'rabi, merupakan kebalikan ataupun lawan dari isim mu'rab. Fa idza kana al-mu'rabu yataghayyaru akhiruhu, apabila isim mu'rab ini berubah akhirnya, fa innal mabniya yalzamu halatan wahidatan, dia senantiasa dalam satu keadaan. Fala yataghayyaru akhiruhu bisababil awamili, maka tidak berubah akhirnya dengan sebab amil. Contohnya adalah kata alladzi. Dalam kalimat hadaral ladzi faza fil musabaqati, telah hadir alladzi, orang yang faza, menang, fil musabaqah, di perlombaan itu. Maka kata alladzi di sini dia merupakan isim mausul dan di sini berkedudukan sebagai fa'il dari kata hadara. Dibaca alladzi. Kalimat yang kedua, hanna'tul ladzi faza fil musabaqati. Hanna'tu, saya mengucapkan selamat, alladzi, kepada orang yang faza, menang, fil musabaqah, di perlombaan itu. Maka kata alladzi di sini dia berkedudukan sebagai maf'ul bih dan tetap dibaca alladzi. Kalimat yang ketiga, salamtu 'alal ladzi faza fil musabaqati, saya ucapkan salam kepada orang yang menang di perlombaan itu. Maka di sini alladzi dia fi mahalli jarrin karena didahului oleh huruf jar ala, namun tetap dibaca alladzi. Falladzi, maka kata alladzi ismun mausulun, dia merupakan isim mausul. Mabniun ala sukuni, dan dia merupakan isim mabni. Dan mabni atas harokat sukun, karena harokat akhirnya senantiasa sukun, baik sebagai subjek, objek, ataupun ketika didahului huruf jar. Lam yataghayyar akhiruhu, tidak berubah keadaan akhirnya, ma'a amilir raf'i awin nasbi awil jarri, meskipun dia bersama dengan amil rafa, nasab, ataupun jar. Ibnu Syah mengatakan kahaulai, contohnya adalah kata haula. Fi luzumil kasri, contoh untuk isim mabni yang senantiasa berakhiran kasrah. Wa kadzalika, dan seperti itu pula kata hadami, kemudian kata amsi, fi lughatil hijaziyin, menurut dialek penduduk Hijaz. Pensaraf mengatakan dzakara annal mabniya arba'atu aqsamin. Ibnu Hisam menyebutkan bahwasanya isim mabni itu ada 4 macam. Yang pertama adalah mabniun alal kasri, mabni atas kasrah, wa mabniun alal fathi, mabni atas fathah, wa mabniun ala sukuni, mabni atas sukun, wa mabniun alad dhammi, mabni atas dhamma. Wa bada'a bil mabni alal kasri, dan di sini beliau mulai pembahasan tentang mabni atas kasrah. Wa mathala bihadhil amthilati, kemudian mathala, beliau berikan contoh bihadhil amthilati, dengan contoh-contoh ini, liyubayyina, untuk menjelaskan anal mabniya alal kasri nau'ani, bahwasanya isim yang mabni atas kasroh itu ada 2 jenis. Awalan, yang pertama adalah nau'un muttafaqun ala bina'ihi. Jenis pertama adalah jenis yang disepakati atas status mabninya, yaitu status mabni atas kasroh.
Mislu ismil isyarati haula, contohnya adalah isim isyarah haula. Fa inna jami'al arabi, maka semua Arab, semua orang Arab, yaksiruna akhirahu, mengkasrah akhirnya, fi jami'il ahwal, di semua keadaan. Contohnya, taqulu, engkau katakan, haula itullabu mujidduna, siswa-siswa itu mujidduna adalah siswa-siswa yang rajin. Maka haula di sini dia sebagai mubtada. Ra'aitu haula'i, saya melihat mereka. Haula'i di sini sebagai maf'ul bih, wa marartu bi haula'i, saya berpapasan atau saya melewati mereka. Haula di sini fi mahali jarin karena didahului oleh huruf jar ba. Namun tetap dibaca haula'i. Pada haula'i huruf ha di sini adalah litanbihi, hak tanbih. Hak tanbih ini adalah huruf yang berfungsi untuk menyiapkan konsentrasi pendengar terhadap apa yang akan disampaikan setelahnya. Harfun mabniun ala sukuni, dia huruf mabni atas sukun, la mahalla lahu minal i'rab, tidak ada kedudukannya di dalam i'rab. Adapun kata ulai ini merupakan ismu isyaratin, isim isyarahnya, mabniun alal kasri, dia mabni atas kasrah, fi mahali raf'in mubtada'un fil awwali, dia mahalnya rafa sebagai mubtada di contoh kalimat yang pertama, wa fi mahalin nasbin maf'ulun bih fi tsani, dan mahalnya nasab berkedudukan sebagai maf'ul bih pada contoh yang kedua, wa fi mahalli jarin fi tsalithi, dan dia mahalnya jar dalam contoh yang ketiga. Maka ini disepakati tentang status mabni atas kasrohnya. Kemudian jenis yang kedua. Tsaniyan, yang kedua adalah naun mukhtalafun fi binaihi. Jenis yang diperselisihkan tentang status mabninya atas kasroh. Wa dzakara lahu mitsalain, dan Ibnu Hisam menyebutkan dua contoh. Al-awwalu, contoh yang pertama atau yang termasuk dalam kategori ini yang diperselisihkan tentang status mabninya atas kasroh adalah kullu alamin li muannatsin ala wazni fa'ali. Semua nama muannats yang berwazan fa'ali tanpa tanwin. Contohnya adalah hadami, nama perempuan ini. Siapakah hadami? Hadami ini merupakan imra'atun fil jahiliyah, adalah nama seorang wanita di zaman jahiliyah. Duriba biha al-mathal fi sihatil qawli wa sidqin naqli, yang mana hadami ini dijadikan sebagai perumpamaan untuk orang yang benar dalam menukil berita dan juga jujur dalam bercerita. Nah, hadami ini bukan nama asli, hadami ini julukan. Waqad sumiyat hadami bihadal ismi, hadami dijuluki hadami, ceritanya adalah li'anna dharrataha hadamat yadaha bisafratin, karena ya suaminya hadami ini punya istri lebih dari satu, maka madunya hadami ini dia bawa semisal safroh, semisal parang, semisal pisau, kemudian kenalah di tangannya hadami. Mungkin ini berantem, kemudian si madunya bawa pisau atau bawa parang, kemudian kenalah di tangannya hadami. Nah, karena tidak terima, maka hadami ini membalas. Fasobbat hadami alaiha jamron fil muqabil. Kemudian sebagai balasan, maka hadami melemparkan bara api kepada madunya ini. Fa barisatis dharratu, maka si madunya ini kulitnya karena terkena bara api tadi pada melepuh, kemudian bekasnya menjadi belang-belang. Dalam bahasa Arab, orang yang kulitnya belang-belang dijuluki dengan barsya. Sedangkan hadami ini dijuluki hadami karena tadi tangannya terluka karena terkena parang atau terkena sejenis pisau yang bahasa Arabnya adalah khudima, terkena parang atau terkena pisau. Kemudian
Akhirnya Hadami dijuluki dengan Hadami, yaitu si wanita yang terkena parang atau pisau. Adapun madunya Hadami dijuluki Barsa, karena kulitnya jadi seperti polkadot ya, karena ada bekas luka bakar yang tidak sembuh gara-gara dibalas oleh Hadami, dilempar dengan bara api. Dan kenapa Hadami dijadikan perumpamaan tentang benarnya penukilan berita ataupun jujurnya perkataan seseorang? Kisahnya adalah suatu ketika kabilah Hadami ini punya masalah dengan kabilah lain. Kemudian berperanglah dua kabilah ini. Singkat cerita, kabilahnya Hadami ini hampir kalah, kemudian mereka melarikan diri. Setelah melarikan diri cukup jauh, kemudian mereka beristirahat di sebuah lembah. Kemudian Hadami di pagi harinya melihat kok ini hewan-hewan pada tidak tenang, burung pada berterbangan. Ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Jangan-jangan ada musuh yang mengejar kita. Kabilah musuh kita mengejar kita. Maka kemudian Hadami dia mengecek apakah betul ada kabilah yang mengejar mereka. Ternyata betul. Kemudian disampaikanlah kepada kaumnya bahwasanya kita telah dikejar. Maka suami dari Hadami, dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya yang namanya orang Arab ini, ataupun secara umum kita menganggap bahwasanya perempuan itu akalnya kurang daripada laki-laki. Sehingga apabila ada seorang wanita memberikan kabar berita, maka perlu dicek ini betul-betul valid atau tidak. Dan tadi yang memberikan berita adalah Hadami. Maka si suami pun kemudian, dan si suami itu adalah seorang penyair, kemudian ngecek, oh betul, kita terkejar, kita dikejar musuh. Maka si suami mengatakan, idza qalat Hadami fasaddiquha. Kemudian si suami bersair, atau yang kemudian ini dijadikan sebagai perumpamaan atau peribahasa, idza qalat Hadami fasaddiquha. Apabila Hadami itu berkata, maka benarkanlah dia, maka terimalah. Fa innal qaula maqalat Hadami, karena kebenaran itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Hadami. Maka sejak itulah Hadami dijadikan sebagai perumpamaan untuk benarnya penukilan dan jujurnya cerita seseorang. Ya, ini adalah kisah tentang Hadami. Ya, mungkin kurang familiar di telinga kita. Ya, yang familiar di telinga kita nama perempuan ya Zainab, Aisyah dan seterusnya. Hadami, siapakah Hadami tadi sebagaimana kita sampaikan. Kemudian nama perempuan yang kedua tadi yang kita sampaikan ada Sajahi, Sajah. Siapakah Sajah? Sajah, nama Sajah ini adalah Sajahi bintu Al-Harith bin Suwaid. Dan Sajahi ini merupakan seorang wanita dari Bani Tamim yang dia mengaku sebagai nabi di masa kekhalifahan Abu Bakar. Dan dia merupakan istri dari Musailamah Al-Kadzdzab. Sajah, ya, Sajahi, dia istri dari Musailamah Al-Kadzdzab. Dan uniknya suaminya ngaku nabi, sedangkan istrinya juga ngaku nabi. Kemudian nama yang berikutnya adalah Rokoshi. Ya, Rokos. Siapakah Rokos? Di antara wanita yang bernama Rokos ini adalah seorang wanita dari Bani Toi, salah satu kabilah di bangsa Arab, yang mana Rokos ini terkenal sebagai dukun, ya, dukun perempuan. Maka nama-nama yang dia berwazan fa'ali, contohnya tadi nama-nama perempuan di zaman jahiliyah, ada Hadami, Sajahi, dan Rokoshi. Maka ini fahada mabniun al-kasri indal hijaziyina mutlaqan. Maka menurut penduduk Hijaz,
kata-kata seperti ini secara mutlak dia mabni atas kasrah, baik ketika rafa, nasab ataupun jar. Sawaun akana akhiruhu ra'an amla, baik nama tersebut diakhiri huruf ra ataukah tidak. Alasannya apa? Alasannya adalah tasbihan lahu binazali, karena diserupakan, disamakan dengan kata nazali. Apa arti nazali? Nazali maknanya adalah inzil, turunlah. Nazali ini merupakan isim fi'il amr, ismu fi'li amrin. Dia isim tapi maknanya fi'il amr, yaitu inzil, turunlah. Ya, hadami, sajahi, rokosi, bentuknya sebagaimana nazali. Takulu, sehingga engkau katakan, contohnya dalam kalimat hadihi hadami, ini adalah hadami. Ya, hadami di sini sebagai khobar. Ra'aitu hadami, saya melihat hadami, hadami sebagai maf'ul bih. Marartu bi hadami, saya melewati hadami, hadami fi mahali jar, karena didahului huruf jar ba, maka mabni atas kasrah. Wa amma banu tamimin, adapun bani tamim, fa ba'duhum, maka sebagian mereka yu'ribuhu i'raba ma la yansarifu, menganggap bahwasanya kata semisal hadami ini dia mu'rab dan di i'rab sebagaimana ismul ladzi la yansarif. Maka la yansarif ini marfu' dengan dhammah, mansub dan majrur dengan akhiran fathah. Maka Bani Tamim mensikapi kata hadami dengan sikap seperti itu. Mereka anggap mu'rab, namun i'rabnya sebagaimana la yansarif. Fayaqulun, sehingga orang-orang Bani Tamim mereka katakan hadihi hadamu, ini adalah hadamu. Hadamu marfu' sebagai fa'il. Ra'aitu hadama, saya melihat hadama, hadama mansub sebagai maf'ul bih. Marartu bi hadama, hadama majrur, ya, karena didahului huruf jar ba, namun majrurnya dengan fathah karena dianggap la yansarif. Sehingga huwa marfu'un bi dhamma, kata hadam dalam kalimat tadi disikapi oleh orang Bani Tamim dengan marfu' dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrurun bil fathati, dan majrur pula dengan fathah, niyabatan anil kasrah, sebagai ganti dari kasrah, li'annahu mamnu'un minas sarfi, karena dia dianggap oleh orang Bani Tamim sebagai ismul ladzi la yansarif atau mamnu' minas sarf. Namun aktsaruhum, mayoritas mereka, mayoritas Bani Tamim. Jadi kalau tadi sebagian Bani Tamim, kalau ini kita bicarakan mayoritas Bani Tamim. Yufarriqu, membedakan, baina makana maktuman birra, antara nama yang diakhiri dengan ra, fayabnihi alal kasri, ya, sehingga mereka statuskan mabni atas kasrah, kal hijaziyin, sebagaimana pendapat yang dianut oleh penduduk Hijaz. Contohnya adalah nama Dhofari yang merupakan ismu baladin yamaniyin, sebuah nama daerah di Yaman. Ya, maka Dhofari di sini dia wazannya fa'ali dan diakhiri dengan ra, maka oleh mayoritas Bani Tamim dianggap ini mabni, sebagaimana pendapat dari Hijaziyin. Wa ma laisa akhiruhu ra'an, dan kata yang akhirannya bukan ra. Kalau kata yang dia wazannya fa'ali namun akhirannya bukan ra, mayoritas Bani Tamim yu'ribuhu i'raba ma la yansarif, mereka statuskan sebagai isim mu'rab dan di i'rab sebagaimana ismul ladzi la yansarif, kama taqaddama, sebagaimana yang telah lewat penjelasannya. Maka untuk yang pertama adalah nama-nama perempuan yang berwazan fa'ali. Maka ada dua pendapat. Yang pertama Hijaziyin. Kalau Hijaziyin mutlak, terserah, pokoknya wazannya fa'ali, mau akhirannya ra atau tidak, maka nama yang seperti ini, nama mu'annas seperti ini, dia mabni atas kasrah. Alasannya apa? Alasannya karena ini bentuknya mirip dengan isim fi'il amr, nazali. Bentuknya sama, ya sudah samakan hukumnya, mabni atas kasrah. Kemudian Bani Tamim, maka Bani Tamim terbagi jadi dua. Sebagian kecil Bani Tamim membedakan
sebagian kecil Bani Tamim ini mensikapi kata hadami ini, semisal kata hadami ini sebagai isim yang mu'rab dan di-i'rab sebagaimana ismul ladzi la yansharif. Maka mutlak, oh ini kalau kayak gini mu'rab. Tapi i'rabnya sebagaimana ismul ladzi la yansharif. Namun mayoritas Bani Tamim membedakan. Kalau dia akhirannya ra, maka mabni atas kasrah. Namun kalau akhirannya tidak ra, maka betul di-i'rab sebagaimana ismul ladzi la yansharif. Maka ini adalah penjelasan yang lumayan rinci berkaitan tentang masalah nama mu'annas yang dia polanya fa'ali. Maka sebagian orang Arab ini menstatuskannya sebagai mabni, sebagian yang lain merinci. Namun wallahu a'lam, insyaallah taala yang lebih fasih itu adalah lughahnya Hijaziyin, penduduk Hijaz, karena dengan lughah Hijaz lah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Namun dialek yang lain tetap kita akui secara bahasa. Namun dari sisi kefasihan tetap kita utamakan dialek Hijaz. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan untuk kata berikutnya yang dia mabni atas kasrah namun diperselisihkan, yaitu kata amsi. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.